Selamat pagi berkah dalam. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Matius. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan suatu perumpamaan kepada himpunan orang banyak. Ia bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih rumput di antara gandum itu lalu pergi. Setelah gandum bertunas dan mulai berbulir, tampaklah rumput itu. Lalu pergilah hamba-hamba kepada pemilik ladang dan bertanya, 'Bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang? Dari mana rumput itu?' Ia menjawab, 'Seorang musuh telah berbuat demikian.' Bertanya pula hamba-hamba itu, 'Bolehkah kami cabut rumput itu?' Sahutnya, 'Jangan, sebab boleh jadi waktu menyiangi, gandum juga tercabut. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai musim panen. Pada musim panen, aku akan berpesan kepada para penuai. Kumpulkanlah dahulu rumput itu dan ikatlah berbekas untuk dibakar. Tetapi kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku.' Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, berkah dalam. Saya merenungkan sabda Tuhan tadi pada hari Sabtu minggu ke-16 ini, menarik kaitannya dengan apa yang saya alami juga di paroki ini. Sekarang ini kami sedang ngecat tembok gereja. Saya tahu ini sifatnya kerja bakti, tetapi belum tentu setiap pribadi itu motivasinya sama. Ada yang mungkin nggak enak sama ketua lingkungan, ada yang mungkin juga nggak enak sama ketua wilayah, atau merasa tidak enak dengan ketua bidang. Tapi juga ada yang motivasinya bagus. Saya ingin supaya gereja kita semakin enak dipakai untuk berdoa. Nanti setelah pandemi COVID bisa offline, umat merasa bahwa senang lingkungan gereja, ruang gereja menjadi nyaman untuk berdoa, nyaman untuk bertemu dalam perjamuan bersama. Maka nanti sebetulnya motivasi itu yang bagus dan tidak akan kelihatan di dalam rasa perasaan masing-masing pribadi untuk keluhuran nama Tuhan. Tapi kita tahu kita punya kelemahan, orang bisa berbeda motivasi, tapi sama tujuannya. Kalau nggak percaya silahkan Anda dengar komentar-komentar atau jawaban-jawaban dari bapak-bapak yang kerja bakti nanti. Mungkin bagus-bagus gitu, tapi kita tidak tahu di balik yang bagus-bagus itu apa. Mungkin ada rasa nggak enak, atau mungkin ada sesuatu yang positif yang diperjuangkan dari apa yang dibuat untuk pelayanan dalam pengecatan gereja ini. Maka mari kita buktikan aja. Nanti kalau ada yang bagus, syukur. Tapi kita juga perlu bertanya, bagus tenan apa lagi? Mari kita cek ya. Oke. Ini namanya Mbah Poyo. Siapa Mbah? Supoyo Darmono. Supoyo Darmono. Nah, ono jenenge wis Supoyo. Kena ngompo Mbah kok panjenengan kersa ngecat ngeten iki supaya apa? Motivasine apa? Motivasi kula ingkang cetha menika barang sing anyar iku disenengi wong liya. Sing ping pindhone kula selaku warga gereja ingin ikut membangun sesuai dengan kemampuan karena usia saya sudah 73 tahun. Mbah Poyo luwih seneng ngendi nek gerejane iki enak nggo sembayang karo rasane kaya ning gudang. Nggih kepenak nek kangge sembayang, mula kudu suasanane kudu suasana sing tenang putih ngeten menika. Matur nuwun, Mbah. Terus pundi Pak Yudi, motivasi atau semangat apa yang buat Pak Yudi kok mau ngecat di gereja kita ini?
Menurut saya supaya ada kenyamanan untuk umat untuk ikut misa dan juga kebersamaan umat dalam membangun gereja. Saya kira itu cukup, Romo. Matur nuwun. Ini tadi yang baru saya wawancarai Pak Yudi, sekarang Pak Parmiyanto. Tapi aku nek luwih akrab tak celuk Danuri. Angger kandhani nyauri. Terus mesti Pak Danuri, apa yang buat semangat kok mau ngecat gereja? Oke. Begini Romo, warga ini ada gerakan ikut memiliki. Nah, tujuannya nanti sebagai generasi penerus itu bisa mencontoh para tokoh-tokoh yang berada di sekitar ini. Yang jelas proses ini nanti berlanjut dan semoga nanti dari generasi penerus punya ide hal yang lebih bagus. Begitu yang dapat kami sampaikan sebagai Danuri. Matur nuwun Pak Danuri Parmiyanto, berkah dalem. Nah, ini ada tokoh juga dari OMK namanya Mas Tias, masih single, masih muda. Piye Mas Tias, kok kowe melu ngecat gereja? Kenapa? Karena kan apa ya, ini kan apa ya, namanya membenahi lah intinya untuk kenyamanan umat bersama. Untuk pembenahan itu Mas Tias. Ini Mas Gurnito. Mas Gurnito, apa alasan penjenengan ngecat gereja? Supaya dengan warna yang baru kita bisa misa langsung dan bisa menghilangkan corona. Matur nuwun. Bapak Ibu sudah terkasih, para pencinta berkah dalam, terutama episode saya itu tadi wawancara dari bapak-bapak juga anak muda. Bagus-bagus alasannya, bagus-bagus semangatnya, motivasinya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya, tapi paling tidak itulah yang juga saya harapkan tumbuh dari hati masing-masing umat beriman, terutama di paroki saya. Setiap orang mempunyai motivasi yang bagus dan tidak usah dimasalahkan motivasi yang paling dalam, yang terdalam seperti saya katakan tadi apa. Tapi yang penting nanti buahnya itu akan kelihatan seperti tanaman gandum dan ilalang. Nanti begitu berbuah akan kelihatan mana yang gandum, mana yang ilalang. Maka harapan saya apa yang diungkapkan oleh beberapa bapak dan anak OMK tadi itu yang tulus dari hatinya. Itulah gandum yang ada di dalam dirinya dan yang akan berkembang, berbuah, berbulir kuat, dan apapun yang dibuat itu menjadi berkat bagi orang lain sehingga buahnya sungguh terasa untuk kehidupan umat beriman, terutama siapapun yang memakai gereja Santo Petrus Paulus Nabla untuk menjadi tempat berdoa. Begitu, selamat pagi, berkah dalam.